Assalamualaikum Bunda-Bunda. Perkenalkan, saya Dr. Nela Kusuma SPOG, dokter kandungan di RSUD Sekarwangi. Saya akan sharing sedikit dengan Bunda-Bunda mengenai pemeriksaan kehamilan bagi Bunda yang sedang menantikan buah hatinya. Ayah, tante, juga nenek boleh ikutan ya. Sebelumnya, Bunda-Bunda harus tahu dulu bahwa ketika Bunda mengetahui bahwa Bunda hamil, Bunda harus segera memeriksakan kehamilannya. Idealnya ada 6 kali pemeriksaan kehamilan. Yang 2 kali harus dengan dokter ya Bun. 1 di trimester 1 dan satunya lagi di trimester 3. Ada 10 hal yang diperiksa setiap kali Bunda melakukan pemeriksaan kehamilan. Kita bahas satu-satu ya Bun. Yang pertama, mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Gunanya adalah untuk menilai status gizi Bunda. Bila Bunda sehat, insya Allah janin Bunda juga pasti sehat. Selain itu, kenaikan berat badan juga harus selalu dipantau karena ini merupakan tolak ukur bahwa janin Bunda mendapatkan nutrisi yang baik. Jangan sampai kurang atau berlebihan. Ada grafik yang disertakan di dalam buku KIA untuk menilai dan memantau kenaikan berat badan Bunda. Yang kedua, mengukur tekanan darah. Hipertensi merupakan tanda bahaya kehamilan dan bisa muncul sewaktu-waktu, bahkan pada saat akhir kehamilan Bunda. Oleh karena itu, setiap kali Bunda datang untuk periksa kehamilan, pasti Bunda diperiksa tekanan darahnya. Jangan pernah meremehkan kenaikan tekanan darah, walau sedikit saja. Yang ketiga, mengukur lingkar lengan atas. Ini sama dengan mengukur tinggi badan dan juga menimbang berat badan. Gunanya adalah untuk menilai status gizi Bunda. Ingat ya Bun, Bunda-Bunda yang terlalu kurus atau terlalu gemuk pasti akan menyebabkan resiko tinggi terhadap kehamilan. Ini juga pesan untuk Bunda-Bunda yang sedang promil. Pastikan kondisi tubuh Bunda sehat sebelum hamil. Yang keempat, mengukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Biasanya mengukur tinggi rahim ini kita lakukan saat hamil Bunda sudah memasuki 20 minggu atau 5 bulan. Gunanya adalah sebagai prediksi kasar untuk menaksir usia kehamilan Bunda dan juga berat badan janin. Yang kelima, pemeriksaan presentasi janin dan juga denyut jantung janin. Pemeriksaan letak janin biasanya dilakukan ketika hamil Bunda sudah memasuki 28 minggu atau 7 bulan. Saat ini janin Bunda sudah besar dan pasti pergerakannya tidak banyak. Bila sebelum itu janin Bunda pastinya masih kecil dan masih berputar-putar, jadi wajar kalau posisinya berubah-ubah. Sedangkan pemeriksaan denyut jantung janin itu sudah bisa dinilai dari awal kehamilan dengan menggunakan USG. Pemeriksaan menggunakan Doppler biasanya sensitif kalau hamil Bunda sudah lebih dari 3 bulan. Tapi pada waktu itu janin Bunda juga masih terlalu kecil sehingga kadang tetap sulit dideteksi. Bunda-bunda nggak usah khawatir ya, karena pemeriksaan denyut jantung janin ini hanya dilakukan pada saat pertama kali kita melakukan USG, kemudian akan dipantau lagi setelah janin Bunda berumur 20 minggu atau 5 bulan ketika Bunda sudah bisa merasakan gerak janinnya. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus. Imunisasi ini sangat penting bagi bunda-bunda agar terhindar dari infeksi saat persalinan. Pastikan bunda-bunda mengetahui status imunisasi tetanusnya dengan bantuan petugas dan lakukan vaksin sesuai jadwal. 7. Beri tablet tambah darah. Pada saat kehamilan, bunda-bunda mempunyai resiko untuk terjadi anemia. Karena itu, setiap kali melakukan pemeriksaan, pastikan bunda-bunda mendapatkan tablet tambah darah yang berisi zat besi dan asam folat. Kedelapan, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG. Ada jadwal-jadwal tertentu di mana bunda harus melakukan pemeriksaan labor dan juga pemeriksaan USG. Untuk pemeriksaan labor itu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah di trimester pertama, gunanya untuk mengetahui status anemia Bunda, yaitu pemeriksaan hemoglobin dan juga triple eliminasi. Yang kedua, bunda-bunda akan diperiksa gula darah puasa dan juga gula darah 2 jam PP. Gunanya adalah untuk screening diabetes pada kehamilan.
Sedangkan pada yang ketiga, yaitu trimester 3, bunda-bunda akan dilakukan pemeriksaan hemoglobin ulang untuk menilai status anemianya. Sedangkan pemeriksaan USG minimal dilakukan sebanyak 2 kali, pada awal kehamilan dan pada akhir kehamilan. Begitu bunda-bunda tahu bahwa bunda-bunda hamil, bunda-bunda harus langsung USG ya, supaya bisa tahu usia kehamilannya dan juga taksiran persalinannya. Jangan sampai bunda-bunda galau di akhir kehamilan karena nggak tahu usia hamil dan juga nggak tahu HPL-nya. Kesembilan, tata laksana atau penanganan kasus. Bila saat pemeriksaan ditemukan masalah pada kehamilan bunda, kami di sini siap sedia untuk menangani. Pastikan bunda-bunda membaca buku KIA untuk mengetahui tanda bahaya kehamilan dan juga tanda bahaya persalinan. Karena buku ini disusun oleh para ahli kandungan di Indonesia khusus untuk bunda-bunda agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai kehamilan dan juga persalinan. Insya Allah bunda-bunda selama kehamilan sehat-sehat terus ya. Yang terakhir, temu wicara atau konseling. Pastikan bunda-bunda selalu melakukan konsultasi mengenai kehamilannya bersama kami di RSUD Sekarwangi setiap hari Senin hingga Jumat di Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Atau bunda-bunda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp Halo Sekarwangi di nomor 0858 1700 7800. Kami tunggu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat ya Bun ya. Pastikan bunda-bunda mendapatkan 10 hal tadi ketika bunda-bunda memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan. Mari jadikan ibu hamil janin sehat, cerdas. Sampai jumpa!